Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data. Yang pertama yaitu tentang kuartil atau lambangnya Ki, bisa juga dengan K. Kuartil adalah data atau nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, di sini misalkan data mulai dari data terkecil yaitu X min sampai dengan data terbesar yaitu X maksimum. Untuk mencari kuartil, langkah pertama kita akan bagi menjadi 2 dulu, yaitu yang pertama kuartil 2. Kemudian yang sebelah kiri kita bagi lagi menjadi 2, maka di sini ada kuartil 1. Nah, yang sebelah kanan kita bagi menjadi 2 lagi menjadi kuartil 3. Nah, kuartil 1 itu dinamakan dengan kuartil bawah. Kuartil 2 adalah kuartil tengah atau sama dengan median. Q3 itu sama dengan kuartil atas. Nah, sedangkan untuk rumus jangkauan kuartil atau JQ sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sedangkan simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Untuk yang pertama, kita akan coba untuk kuartil data tunggal. Contohnya, tentukan Q1, Q2, Q3, dan simpangan kuartil dari data berikut ini. Langkah pertama untuk menentukan kuartil, maka langkah pertama kita harus urutkan datanya dulu dari terkecil sampai terbesar. Nah, kita urutkan dulu yang paling kecil. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka banyaknya data ada 11. Nah, jika datanya ganjil, maka langkah pertama kita bagi menjadi 2 dulu. 11 dibagi 2 kan 5 lebih ya. Maka di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang sebelah kiri, yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ketemu tengah-tengahnya. Nah, ini yang dinamakan dengan kuartil 2. Kemudian yang sebelah kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil tengah-tengahnya berarti 4. Maka ini kuartil 1. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Maka tengah-tengahnya 9. Jadi Q3 sama dengan 9. Kemudian sudah terjawab ya. Kuartil 1 sama dengan 4. Kuartil 2 sama dengan 6. Kuartil 3 sama dengan 9. Kemudian kita mengerjakan yang simpangan kuartil. QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1, yaitu sama dengan setengah dikalikan 9 dikurangi 4, sama dengan setengah dikalikan 5, yaitu sama dengan 5 dibagi 2, 2,5. Untuk contoh yang B, datanya sudah saya urutkan dulu ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Jadi banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya data ada 10. Langkah pertama kita bagi 2 dulu. 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Yang ke kanan juga 5. Maka median atau Q2-nya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. Jadi kuartil 2 sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2. Atau 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, di sini yang sebelah kiri kita lihat. Sebelah kiri ada 5. Dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tengah-tengahnya Q1. Kemudian yang sebelah kanan 8. Ini ada kuartil 3.
Jadi Q1 3, Q3 nya 8. Maka kalau yang ditanyakan simpangan kuartil atau QD, maka sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Setengah dikalikan Q3. 8 dikurangi 3. Sama dengan setengah dikalikan 5. 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Untuk yang C, ini datanya sudah saya urutkan sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N sama dengan 8. Berarti kita bagi 2, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini ke kiri 4, ke kanan 4. Maka tengah-tengahnya sini ya. Berarti Q2 sama dengan 5 ditambah 6 bagi 2. Jadi 11 dibagi 2, 5,5. Nah ini kan dibagi 2. Yang sebelah kiri ada 4. Maka tengah-tengahnya adalah 3 dan 4. Berarti kuartil 1 sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 7 bagi 2, 3,5. Kemudian yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Maka tengah-tengahnya di sini. Berarti kuartil 3 sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Kemudian untuk simpangan kuartil QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Jadi setengah dikalikan 7,5 dikurangi 3,5 sama dengan setengah dikalikan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini untuk mencari kuartil untuk data tunggal. Untuk yang kedua yaitu kuartil data tunggal berfrekuensi. Langkah pertama kita harus menentukan jumlahnya dulu ya. Karena nanti akan mempengaruhi jika datanya ganjil, rumusnya kuartilnya pakai ini. Kemudian jika jumlah datanya itu genap, maka pakai rumus yang sebelah kanan. Nah, contoh data tunggal berfrekuensi itu seperti ini ya. Jadi yang angka 3 itu ada 6, 6 itu ada 9, dan seterusnya. Langkah pertama kita akan mencari frekuensi kumulatif ya. Nah, di sini 6 kita tulis lagi 6. Kemudian 6 ditambah 9, 15, 15 ditambah 3, 18, 18 ditambah 3, 21 ditambah 9, 30 ditambah 7, 37. Jadi jumlahnya ada 37. N sama dengan 37. Berarti ganjil. Maka untuk mencari kuartil 1 kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi letak Q1, letak kuartil 1 sama dengan 1/4 dikalikan N ditambah 1. Jadi 1/4 dikalikan 37 ditambah 1. Jadi 1/4 dikalikan 38. 38 dibagi 4 sama dengan 9,5. Jadi letak kuartil 1 itu pada data ke 9,5. Jadi kuartil 1 sama dengan data ke 9. Jadi X9 ditambah data ke 10 dibagi 2. Data ke 9. Ini kan baru data 1 sampai 6. Yang ke sini 7 sampai 15. Berarti data ke 9-nya di sini yaitu 6. Berarti 6 ditambah data ke 10 juga 6 dibagi 2. Dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk letak kuartil 2. Q2 sama dengan 2/4 dikalikan N plus 1. Yaitu 2/4 atau ini 1/2
dikalikan 37 ditambah 1, yaitu 38 dibagi 2 sama dengan 19. Maka kuartil 2 itu terletak pada data ke-19 sama dengan data ke-19. Ini kan baru sampai data ke-18. Berarti data ke-19-nya di sini, maka hasilnya adalah 15. Ini ya. Nah, kemudian kalau mau mencari letak kuartil 3, Q3 berarti 3/4 dikalikan N ditambah 1, yaitu 3/4 dikalikan 37 ditambah 1. 3/4 dikalikan 38. 3 dikalikan 38 sama dengan 114 dibagi 4, yaitu 114 bagi 4 adalah 28,5. Berarti kuartil 3 itu ada pada data ke-28 ditambah data ke-29 dibagi 2. Data ke-28 berarti ada di sini ya. Maka 18 ditambah data ke-29. 18 dibagi 2. Jadi 36 dibagi 2 tetap sama dengan 18. Nah, jadi ini cara untuk menentukan kuartil untuk data tunggal berfrekuensi dengan N-nya ganjil. Untuk contoh selanjutnya masih data tunggal berfrekuensi ya. Langkahnya sama, kita cari frekuensi kumulatif dulu. 8 kita tulis lagi 8, 8 ditambah 8, 16, 16 ditambah 12, 28 ditambah 14, ini 12, 42 ditambah 11, 53 ditambah 10, 63 ditambah 9, 63 ditambah 9 yaitu 72. Jadi jumlah datanya itu genap 72. Jika jumlah datanya genap, maka kita menggunakan rumus kuartil untuk yang data genap. Nah, kita cari dulu letak kuartil. Letak kuartil 1 berarti 1/4 dikalikan 1/4 dikali N ditambah 1/2. Jadi 1/4 dikalikan 72 ditambah setengah. 72 dibagi 4 yaitu 18 ditambah setengah sama dengan 18,5. Maka kuartil 1 sama dengan data ke-18 ditambah data ke-19 dibagi 2. Data ke-18 berarti di sini ya. Angka 28 berarti datanya 6. Data ke-19 masih di sini 6 bagi 2. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini untuk mencari kuartil 1. Mencari letak kuartil 2 itu sama dengan 2/4 kali N ditambah setengah. 2/4 atau 1/2 kalikan 72 ditambah setengah. 72 dibagi 2 yaitu 36 ditambah setengah atau 36,5. Nah, di sini berarti letak kuartil 2. Nah, berarti untuk kuartil 2 itu sama dengan data ke-36 ditambah data ke-37 dibagi 2. Data ke-36 berarti kita cari 36, maka ada di antara sini ya. Maka sama dengan 7. Data ke-37 kita juga cari masih di sini, maka sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk mencari letak kuartil ketiga itu sama dengan 3/4 N ditambah 1/2. Jadi 3/4 dikalikan 72 ditambah setengah.
72 dibagi 4 itu sama dengan 18. 18 dikalikan 3, 54. Ditambah setengah sama dengan 54,5. Jadi letak kuartil 3 itu ada pada data ke-54. Jadi kuartil 3 sama dengan data ke-54 ditambah data ke-55 dibagi 2. Data ke-54. Nah, di sini kan baru sampai 53, maka 54 di bawahnya yaitu ada 9. Jadi 9 ditambah data ke-55 masih di sini. Berarti 9 dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, jadi ini cara mencari kuartil data tunggal. Nah, jika yang ditanyakan itu adalah simbangan kuartil, maka tinggal masukkan ke rumus ya. Jadi simbangan kuartil sama dengan setengah dikalikan 3 kurangi 1. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.